Horas. Halo, selamat datang di RHLG Channel. Kali ini kami akan membahas tokoh Batak yang berasal dari Matiti. Siapakah beliau? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe. Letkol Gustaf Adolf Manulang berasal dari desa Matiti, Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan. Lahir di Matiti, tanggal 9 September tahun 1928. Tahun 1959 menikah dengan Minin. Diberkati di Gereja Immanuel yang sekarang jadi GPIB Immanuel beralamat di Jalan Merdeka Timur. Dari pernikahan Gustaf Minin, Tuhan karuniakan dua anak, Augusta Monalisa Sri Matiti Boru Manulang, dan Patuan Mangaraja Gustaf Mangapul Manulang. Pendidikan Gustaf Adolf Manulang. Gustaf masuk ketentaraan di Bandung, lalu pendidikan pengemblengan di Kota Malang. Selesai pendidikan ditugaskan kembali di Bandung. Kariernya cemerlang bak meteor. Atas kepintarannya dia didaulat negara mengikuti berbagai kursus militer, baik di dalam maupun di luar negeri. Ke Amerika Serikat, Jepang, Inggris dan beberapa negara lainnya. Maka jadilah dirinya salah satu penerbang dari Angkatan Darat yang mampu memiloti pesawat tempur. Tak heran dirinya jadi rebutan petinggi militer waktu itu. Sempat menjadi Ajudan Jenderal Ahmad Yani, lalu menjadi Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Tugas kemiliteran Gustaf Adolf Manulang. Tahun 1956, ketika Majelis Umum PBB memutuskan untuk menarik mundur pasukan Inggris, Prancis dan Israel dari wilayah Mesir. Indonesia mendukung keputusan itu, untuk pertama kalinya mengirim pasukan pemelihara perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan dengan kontingen Garuda I. Salah satu pemimpin kompi dalam kontingen Garuda I itu adalah Gustaf Adolf Manulang. Kontingen ini mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 29 September tahun 1957. Selanjutnya, Indonesia ingin berperan dalam perdamaian dunia. Maka kontingen Garuda II dikirim ke Kongo pada 1960 dipimpin oleh Letkol Insolihin GP. Pasukan tentara Indonesia bertugas di Kongo September tahun 1960 hingga Mei tahun 1961. Gustaf juga ikut sebagai pimpinan kompi kavaleri. Kemudian Kongo bergolak lagi. Tahun 1962 Indonesia mengirim kembali bala bantuan tentara yang dipimpin Brigjen TNI Kemal Idris dan Kol Insobirin Mohtar. Kontingen Garuda ketiga terdiri atas Batalion 531 Riders, Satuan-Satuan Kodam 2 Bukit Barisan, Batalion Kavaleri 7, dan unsur bantuan tempur yang dipimpin langsung Gamanulang. Gustaf Adolf Manulang gugur sebagai Anumerta. Suatu hari terjadi serangan mendadak ke markas Garuda III. Pertempuran dan tembak-menembak terjadi tengah malam. Markas Garuda III terkepung. Semua personil merapatkan barisan, berusaha menangkis serangan tersebut. Serangan dilakukan oleh sekitar 2.000 pengacau, hasil gabungan 3 kelompok pemberontak. Sedangkan markas Komando Garuda III dipertahankan sekitar 300-an personil. Sesegera mungkin dibentuk tim berkekuatan 30 orang personil sebagai tim bayangan sekaligus tim terdepan untuk pengejaran hingga ke markas pemberontak. Mereka bergerak dengan perlengkapan garis satu untuk pengejaran. Semangat tinggi dan berkobar kelihatan jelas di wajah-wajah mereka yang terpilih. Mereka menuju kawasan wilayah tak bertuan, yang menjadi daerah kekuasaan pemberontak, dan juga merupakan daerah terlarang bagi pasukan PBB. Pasukan ini dipimpin Gustaf dengan dibantu 5 orang letnan. Dengan penyamaran, layaknya kumpulan suku pengembara, pasukan ini bergerak dalam 3 kelompok. Badan dan wajah mereka digosok arang sehingga hitam dan menyerupai penduduk asli. Ada yang berpakaian ibu-ibu dan menjunjung bakul sayuran daun singkong. Mereka bergerak melalui pinggiran danau di daerah tak bertuan. Memasuki senja, personil bermalam di pinggiran danau sambil mengatur strategi penyerangan. Di kejauhan terlihat kelip-kelip lampu-lampu dari markas pemberontak. Ada hal yang lucu. Di sini suku-suku di Kongo, termasuk pemberontak, sangat takut hantu putih. Mereka percaya hantu dengan sosok berpakaian putih yang berbau bawang putih.
Nah, di sini strategi penyamaran diubah. Menggunakan strategi itu, hantu putih. Di balik pakaian loreng mereka, terbungkus jubah putih yang mengembang ditiup angin danau sambil tak lupa dengan rantai bawang putih yang baunya menyegat tersebut. Persiapan penyerangan dari danau dengan menggunakan kapal yang dicat hitam-hitam dipersiapkan. Saat melakukan serangan itu Gamanulang gugur. Naas saat dia hendak melewati tembak-menembak antara pemberontak dengan pasukan militer PBB itu. Gustav posisi di tengah hutan belantara membawa mobil jeep. Jalannya berbatu-batu sementara setir mobil yang dikendarainya lepas. Akhirnya, dia terpaksa meloncat ke sebelah kiri. Karena setir posisi sebelah kiri. Tetapi, saat itu pemberontak menembaknya. Dan tak berapa lama suara ranjau meleduk. Persis di sebelahnya dan mengenai tubuh Gustav. Malang tak dapat ditolak. Tubuh Gustav bersimbah darah. Sempat masih bertahan dibawa ke rumah sakit bahkan sempat masih berinteraksi dengan seorang pendeta. Gustav masih sempat melepas dan menyerahkan jam tangannya untuk diserahkan kepada keluarga. Sebentar kemudian dia gugur. Letnan Kolonel Gustav Adolf Manulang sebagai gelar penghargaan. 2 minggu setelah berita meninggal Gustav, PBB baru bisa mengurus jenazahnya untuk dikirim ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, sebelum dimakamkan di makam pahlawan Kalibata, Jakarta, jasadnya disemayamkan di rumah mertuanya, Dr. Ferdinand Lumban Tobing di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Saat itu juga pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan Kolonel Anumerta, sebelumnya Mayor. Sayang nama harumnya tak pernah disemerbakkan di Indonesia, apalagi di kalangan masyarakat Batak. Padahal ide dan gagasannya banyak diadopsi tentara Indonesia, termasuk pembuat logo Batalion Kavaleri 7 Orang Hutan dengan slogan Pragosa Satya adalah dibuat Gamanulang. Bahkan, mengingat jasanya di lapangan bola Batalion Kavaleri 7, Cijantung dinamai lapangan Gamanulang, sebagai Komandan Pertama Batalion Kavaleri 7. Letkol Gamanulang, gugur di misi bala bantuan kontingen Garuda 3 di Kongo, Afrika. Meninggal di usia amat sangat muda, 35 tahun. Tepatnya tanggal 19 Mei tahun 1963. Dia meninggalkan istri dan sepasang anak yang saat itu masih bayi 2, 5 tahun dan 6 bulan. Dikutip dari tulisan Hojot Marluga. Sumber, www.togasimanulang.com dan www.parmatiti.com. Len. Informasi yang kami rangkum tentu sangat jauh dari kata lengkap akan tetapi semoga para pendengar sekalian mendapat sedikit pengetahuan dari apa yang kami sampaikan. Sekian dan Mauliate, Horas.